sayangi. Topik yang saya angkat kali ini adalah perbaikan kualitas dan kuantitas air. Saya tambah sendiri, kuantitas air dengan pemanfaatan tumbuhan. Saya sendiri dari program studi biologi, dari kelompok studi ekologi di Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Saya juga bersama-sama dengan para senior kami mendirikan pasar sarjana multidisiplin, dalam hal ini adalah ilmu lingkungan, dirintis mulai dari S2 dan S3. Saya juga bersama-sama dengan para pejabat teras di Pepsili ikut mengawali terbentuknya Pepsili, dan berbahagia sekali saat ini Pepsili sudah banyak berkiprah. Dan saya amat sangat berbahagia juga karena saya sehat. Ibu dan Bapak, rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa melihat ini adalah olahraga saya. Dan yang paling kanan ini adalah di hari ulang tahun saya yang lalu, yang 2020, di paling kanan. Paling kiri ini Prof. Siapa yang dari Tanah Minang itu, Pak Syud, itu juga. Kalau yang di tengah ini dari Barito, ini kebetulan Pak Prof. Erli Barlian. Kemudian yang di tengah ini pada waktu saya di Sungai Barito ini. Di atasnya dahnya perahu kelotok gitu ya. Ibu dan Bapak sekalian, saya mulai saja. Dulu saya itu tidak suka pada tumbuhan, tapi ya itu tadi antara benci dan cinta itu menjadi tipis sekali. Lama-lama saya menghayati betul. Dan dalam rangka mensyukuri rahmat Allah yang terhadap makhluknya yang bernama tumbuhan ini, akhirnya saya menjadi kagum sekali. Di waktu muda, waktu kecil saya itu diberi pengetahuan oleh kakak-kakak angkatan saya. Bagio, kalau ingin pekaranganmu atau tamanmu atau kebunmu itu didatangi oleh burung trocokan, tanamlah pohon ceri atau talok atau ya montingnya kalau burai. Begitu, sehingga setelah saya belajar biologi, belajar lingkungan, saya menjadi tahu interaksi antar hewan dan tumbuhan. Ternyata pohon ceri ini disukai betul memang oleh berbagai burung, terutama adalah burung trocokan. Nah, burung ini datang ke situ karena diuntungkan pada banyak hal, sehingga kita secara ekologi bisa mengatakan bahwa pohon ceri ini adalah habitat yang baik bagi burung trocokan. Kalau yang tadi adalah kearifan tradisi dari kakak-kakak angkatan saya waktu masih kecil. Nah, sekarang ini hasil penelitian kami, kita mendapatkan bahwa kenikir dari kelompoknya Cosmos caudatus atau kosmos-kosmos yang lain, baik kenikir liar maupun kenikir yang bisa di sayur, itu juga menjadi mikrohabitat yang bagus sekali bagi Coccinellidea predator, bagi Hymenoptera parasitoid, dan bagi berbagai tumbuhan, bagi berbagai hewan. Terutama mereka yang ingin mencari madu, mencari polen yang ada di situ. Kalau kita melihat bunga bongkol, berarti masuk komposite, berarti berbagai bunga, jenis bunga jantan, bunga betina, bunga banci ada di situ semua. Dan kalau kita asumsikan masing-masing kelopak bunga itu mempunyai kelenjar madu, maka ini sumber madu yang luar biasa banyak. Kenikir habitat yang baik bagi berbagai predator maupun parasitoid. Kalau kita lihat juga, ini hasil penelitian juga, ternyata bunga soka dari kelompoknya Ixora paludosa ini sangat bagus dalam mendatangkan semut. Ibu dan Bapak sekalian, kalau mempunyai bunga soka dengan berbagai warna gitu ya, apapun warnanya, ini karena juga bunga majemuk, banyak mengandung, banyak di dalamnya, di bunganya itu kelenjar madu, semut suka sekali datang ke sana. Kita bisa mengatakan kalau kita naik dari tadi,
Pohon ceri adalah habitat yang baik bagi burung torocokan. Kenikir adalah habitat yang baik bagi arthropoda atau serangga-serangga, terutama yang penelitian saya itu predator dan parasitoid. Bunga soka cocok sekali untuk mendatangkan semut, habitat bagus untuk semut. Mari kita angankan di kepercayaan kita masing-masing, di budaya kita masing-masing. Kalau beringin ini habitat untuk apa ya? Pak Suyut yang berbudaya Jawa tahu persis ini. Iya, untuk demit, Pak. Ini kalau di Bali disarungi kotak-kotak putih ini. Nah, berdasarkan ketertarikan seperti inilah Ibu dan Pak sekalian, rekan-rekan mahasiswa, saya mencoba untuk mencari kemanfaatannya itu untuk konservasi air. Sehingga ketertarikan saya sejak saya lulus S3 itu banyak hal yang dulu saya tidak suka pada tumbuhan, saya menjadi suka sekali kepada tumbuhan. Ya, karena apa? Karena dengan tumbuhan itu kita bisa mengupayakan agar mempercepat infiltrasi air. Ini butir demi butir ini, karena saya sudah lama bekerja di Universitas Brawijaya, bimbingan saya sudah banyak. Butir demi butir ini sudah menghasilkan dokter juga. Senang sekali rasanya. Ada seorang mahasiswa dari dari Surabaya, peduli kepada keadaan Surabaya kalau hujan di zona-zona tertentu. Kalau hujan deras 3 jam berturut-turut, maka di sana tak akan terjadi genangan. Orang lain menyebut banjir, tapi sebenarnya yang tepatnya adalah genangan, karena air hanya menggenang karena tidak imbang antara air yang masuk, yang datang dengan air yang pergi dari zona itu. Akhirnya dia memikirkan bagaimana caranya ya untuk mempercepat masuknya air itu ke dalam tanah. Dicarilah tumbuhan yang bentuk akarnya, percabangannya, duduk daunnya, dan sebagainya itu yang memungkinkan mampu mempercepat infiltrasi air masuk ke dalam tanah. Ini bidangnya Prof. Eko ini. Yang kedua, karena tidak sedikit ada tumbuhan perintis yang mampu hidup di derajat keasaman tanah dan air yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini juga nanti menghasilkan berbagai hasil penelitian untuk menurunkan derajat keasaman. Artinya yang pH-nya atau meningkatkan, kalau derajat pH itu berarti dari asam banget ditingkatkan menjadi lebih basa begitu. Nah, ini juga menghasilkan berbagai. Ini tumbuhan juga sangat berperan di situ. Menyenangkan sekali kalau kita mensyukuri rahmat Allah yang namanya tumbuhan dengan kemanfaatannya. Yang ketiga, hasil penelitian dengan rekan-rekan mahasiswa, ternyata arsen yang merupakan limbah dari pabrik rokok tertentu nggak usah disebut, dan juga limbah ikutan dari pembangkit listrik panas bumi. Jadi ini memang dari sononya, dari buminya di sana itu arsen ini ada dan terikut naik ke atas, dan ya kita tahu bahayanya arsen. Nah, ini juga menghasilkan 2 dokter juga yang melakukan penelitian bagaimana arsen itu nanti diikat sehingga di alam ini menjadi berkurang yang konsentrasinya. Yang keempat, ternyata juga tumbuhan ini mampu menciptakan mikrohabitat bagi berbagai konsorsium mikroorganisme pendegradasi deterjen. Dan yang kelima, tumbuhan ini mampu memperbaiki ekoton. Ini juga perbatasan 2 ekosistem antara ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Senang sekali kalau kita mengajar berbagai teori tertentu sehingga kita masuk dengan kemanfaatan berbagai tumbuhan itu tadi. Semuanya ini termotivasi pada waktu saya belajar di Jerman. Senang sekali, di atas itu adalah Sungai Rhine. Industri di sana lumayan besar, menturahkan limbahnya juga ke Sungai Rhine. Akhirnya ini nanti dibicarakan oleh Ibu
eh, Elida. Bapak ini, Bapak Safrudin. Oh, maaf, ya benar, Bapak Safrudin nanti. Jadi saya tidak menyinggung-nyinggung tentang seperti itu. Konsep wetland diimplementasikan dengan baik. Jerman menyudet sungai ini menjadi dialirkan ke danau-danau buatan yang dibuat indah sehingga bak taman, memang taman jadinya. Itu ada 3 seri danau buatan begitu. Danau pertama diisi dengan berbagai tumbuhan air, lagi-lagi tumbuhan yang mampu mengikat berbagai polutan yang ada di situ, kemudian dialirkan ke danau yang kedua di tempat lain di sekitar sini juga, itu sudah kualitasnya sudah menjadi bagus. Oleh karena itu tumbuhan air yang lain dan berbagai mikroflora bisa berperan juga untuk ikut menjernihkan air itu tadi. Dan ketiga sudah lumayan bagus, ya orang sudah bisa memanfaatkannya. Nanti sampai ketiga atau keempat tergantung yang diinginkan oleh pemuda yang ada di saat itu, negara bagian kalau di sana, akhirnya outletnya dialirkan kembali ke Sungai Rhine ini tadi. Nah, ini yang menginspirasi saya dulu. Saya juga belajar banyak dari sesuatu yang sangat menjijikkan. Dari black water diambil panasnya. Dan panasnya ini dipakai memanaskan cairan tertentu, yang cairan menjadi panas, diedarkan ke seluruh kota, akhirnya menjadi heater kita. Mikirnya juga gampang sekali, karena saya kalau di multidisipliner ini tidak selalu berhubungan dengan orang-orang eksak, dengan orang-orang dari sosial, dari budaya juga begitu, sehingga saya ngomong kalau di masalah ini, omongan saya itu begini, kalau kita membuat tape boyem, itu wadahnya saja kalau dipegang hangat. Sementara tangan kita itu, kalau kita normal, tubuh kita itu 34 derajat, 35 derajat, 33 derajat gitu. Kalau kita memegang sesuatu kok terasa hangat, berarti yang hangat tadi mesti lebih tinggi daripada suhu tubuh kita. Ibu dan Bapak sekalian bisa membayangkan suhu katakan saja 38 atau 39 derajat. Suhu seperti itu sangat signifikan bermakna manakala di musim dingin di Eropa itu suhu bisa mencapai minus 10 derajat, minus 15 derajat, atau 0 derajat. Bisa dibayangkan dari hal yang menjijikkan seperti ini kumpulan dari tisu dan feses kita. Jadinya menjadi haicung, menjadi heater. Rekan-rekan yang background-nya dari Eropa tahu persis lah, ini sudah bagus sekali. Ibu dan bapak sekalian, mengapa harus tumbuhan? Maka senang sekali saya ada di ilmu lingkungan ini karena saya selalu melakukan eksplorasi tumbuhan untuk konservasi air. Ya, kali ini karena air saya bicara tentang, saya kelompokkan penelitian-penelitian kami tentang air. Dasar keilmuannya yang pertama adalah ekologi, hidrologi, kimia, antropologi, etnobiologi, nanti mengarah kepada konservasi. Saya memerlukan juga kearifan tradisional atau budaya, kemudian ya pengetahuan berbagai indeks yang indeks nilai penting, indeks kepentingan budaya, indeks keanekaragaman dan sebagainya itu bisa dipelajari. Dan yang kelima, biasanya karena kita di S2 dan S3 ini KKNI-nya itu lebih dari 7, yaitu KKNI level 8 dan 9. Saya tambahi gitu tugas mereka. Kalau udah hasilnya seperti itu, bagaimana stakeholder kita itu mempersepsikannya? Kalau itu berupa hasil penelitian baik tesis maupun disertasi itu berupa paket teknologi sederhana begitu, maka kita coba sosialisasikan dan kita ukur seberapa tinggi akseptabilitas mereka. Sehingga dengan mudahnya KKNI level 8 dan 9 sudah masuk. Artinya sudah ilmunya sudah berbagai macam ilmu juga dituntut untuk ke sana. Mengapa harus memanfaatkan tumbuhan? Tadi sudah saya sebutkan, karena mampu mengikat CO2 dan polutan lainnya, mampu menghasilkan oksigen dalam fotosintesanya, mampu mempercepat laju infiltrasi, mampu menurunkan debu partikulat mater PM10. Ini juga kebetulan
salah satu mahasiswa saya melakukan penelitian seperti ini di Surabaya, kemudian mampu mengurangi kebisingan dan mendilusi CO2, CO. Ini juga terjadi sebuah disertasi yang kemudian mampu berperan sebagai AC yang bersahabat dengan lingkungan. Sebentar lagi yang meneliti ini lulus, dan yang baru saja lulus, ini yang ke-7 harusnya saya tulis, ya tidak banyak berhubungan dengan air, tapi air menjadi penting di situ. Mampu mengurangi resiko longsoran. Untuk mengemas tema-tema riset di bidang ini, strategi saya dari dulu sampai sekarang, seringkali yang saya angkat itu adalah untuk solusi sebuah problem lingkungan. Karena ini bisa jadi juga misalnya peran tetumbuhan untuk menurunkan, untuk meningkatkan kecepatan infiltrasi tadi. Tumbuhannya ada di Malang, jelas nggak cocok nanti kalau ditanam di Surabaya, karena tinggi tempatnya juga berbeda. Nah, oleh karena itu saya rangsang, saya motivasi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan think globally, act locally. Yang kedua, kemasan penelitian-penelitian saya itu saya arahkan untuk peduli kepada rekan-rekan peneliti muda, baik mahasiswa S1, S2, dan S3, dalam tanda petik yang kurang dana. Karena saya selalu mengemas riset-riset saya menjadi riset yang murah, mudah, dan sudah ilmiah atau efektif diimplementasikan. Kemudian, nah karena background saya dari MIPA, saya sudah terbiasa meneliti bagian yang murni, maka relatif mudah untuk memilih tema-tema yang mempunyai tingkat originalitas yang tinggi, sehingga mudah sekali juga untuk publikasi, karena originalitas ini menjadi salah satu tolok ukur diterima artikel kita atau tidak. Selama ini saya bersama rekan-rekan mitra peneliti, saya kalau menghandle mahasiswa itu selalu saya perlakukan sebagai calon mitra, dan pada akhirnya sebelum lulus pun sudah menjadi mitra peneliti kita. Karena seluruh penelitian saya tidak ada satupun yang saya lakukan sendiri. Selalu saya bagi dengan rekan-rekan mahasiswa S1, S2, dan S3. Yang nomor 1, mempercepat infiltrasi tadi. Kebetulan saya tidak bimbing, waktu itu bimbingan saya sudah terlalu banyak, dibimbing oleh teman yang lain. Yang kedua, meningkatkan pH air asam bekas tambang. Ini ada Dr. Herniwanti, saya sebut karena senang sekali, publikasi juga sudah 2, bagus sekali. Memang berat tetapi harus dimulai, dan yang kita memanjakan di air genangan-genangan bekas tambang itu yang jelas di sana hidup itu apa saja kan itu. Kemudian ada Dr. Nopi, itu juga saya masih ingat nih penelitiannya tentang purun tikus. Ini rekan-rekan yang berasal dari Kalimantan Selatan tahu persis ini Dr. Nopi ini siapa. Nampaknya ilmu lingkungan Universitas Lambung Mangkurat baru saja gabung ya, mudah-mudahan ada bersama kita hari ini. Yang ketiga, mengingat arsen, itu ada Dr. Tolkaf, peduli pada pabrik rokok. Kalau itu dimasalahkan pabrik rokok bisa ditutup, maka sudah berapa ribu orang akan nganggur, dapurnya tidak ngebul lagi gitu. Kebetulan yang bekerja di bidang rokok ini adalah perempuan, jadi waduh, dampak sosialnya itu loh nggak karu-karuan nanti. Kemudian Dr. Haryadi ini meneliti juga upaya mengikat arsen dengan pertumbuhan di PLBB Lahindong di Sulawesi Utara. Menciptakan mikrohabitat bagi konsorsium mikroorganisme pendegrasi deterjen. Ini ada rekan kami, sahabat kami, Dr. Suharjono juga meneliti tentang seperti itu. Deterjen menjadi polutan di mana-mana. Nah, kita bisa juga memanfaatkan secara tidak langsung atau langsung berbagai aquatic plant, tumbuhan air, untuk baik dia berperan untuk mengikat deterjennya, residu deterjennya itu tadi, baik ALS maupun AWS, maupun dia menciptakan mikrohabitat yang menyebabkan konsorsium berbagai mikroorganisme pendegradasi deterjen ini kerasan dan settle hidup di sana dengan baik. Ini disertasinya Dr. Suharjono.
kemudian memperbaiki ekoton. Nah, ini kita sebut, kalau kita sebut ekoton, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah dinilai untuk adipura atau untuk adipura kencana gitu, ada penilai, salah satu penilai dari LSM netral itu ya mereka dari ekoton. Nah, ini Ibu Darus teori ini meneliti bagaimana berbagai vegetasi riparian ini sangat berperan untuk menyehatkan kondisi perairan yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah membersihkan limbah cair domestik. Saya berbahagia sekali dulu mempunyai seorang mahasiswi yang dia adalah arsitektur pertamanan. Dia pingin, namanya Ibu sudah lulus, Dr. Anna Katarina, ini pingin membuat taman yang indah tetapi multifungsi. Tidak hanya indah tetapi sebenarnya dia itu, taman itu ada kolamnya itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ya dibiarkan menjadi kolam, bentuk yang kedua diuruk dengan pasir, tapi ditanami tanaman atau tumbuhan yang indah, tetapi sudah diteliti dia mempunyai kemampuan untuk melakukan fitoremediasi. Yang ketujuh, mengurangi debu partikulat matter PM10. Ini Dr. Musayana, sudah guru besar sekarang dari Unisa Surabaya. Senang sekali saya berinteraksi dengan rekan-rekan peneliti seperti ini. Yang kedelapan, mengurangi resiko longsoran. Ini baru saja lulus. Beliau dosen dari salah satu universitas yang ada di Jakarta. Ini kalau sedikit mentas atau keluar dari air gitu, di daratan ini juga sudah ada mahasiswa bimbingan kami, itu Dr. Utami, memanfaatkan berbagai vegetasi ini untuk meredam kebisingan dan mendilusi CO yang ada di udara di jalan-jalan tol begitu. Yang Dr. Musayana tadi saya ceritakan, beliau dengan PM10 berbagai vegetasi, tapi masih menganggap penelitian lanjutan. Yang untuk AC alami ini kandidat Dr. Rawansyah, ini dari Palangkaraya. Senang sekali, beliau orang modeling, pengen membuat model. Kalau tumbuhan hias, tanaman hias yang digantung, itu secara teori dan praktek juga ternyata setiap tanaman itu atau tumbuhan itu mampu menciptakan mikrohabitat. Di dalam mikrohabitat tercipta mikroklimat. Nah, kalau mikroklimatnya itu yang salah satu yang kita ukur itu adalah suhu udara. Suhu udara di sekitarnya itu menjadi lebih dingin dari tempat yang lain, maka tanaman hias gantung tadi, kalau kita taruh di kelas kita, itu bisa kita ukur. Satu tanaman hias, jenis tanaman hias tertentu yang digantung itu mampu menurunkan atau menciptakan mikrohabitat berapa derajat. Nah, itu nanti penghuninya, mahasiswanya yang duduk di kelas itu bisa diukur. Dia dengan radiasi panasnya itu menghasilkan panas berapa. Dia kalau membawa laptopnya dinyalakan atau kalau tidak dinyalakan itu tambahan panasnya berapa. Maka mahasiswa dengan laptopnya itu tadi membutuhkan berapa cak bunga yang digantung di atasnya itu tadi. Dengan demikian, suhu udara ruangan itu turun, sementara CO2 diikat dan oksigen dilepas. AC yang sangat bersahabat dengan lingkungan. Karena background-nya Pak Rawansyah ini adalah matematik, dia membuat model matematik dengan perhitungan-perhitungannya itu tadi. Ibu Dewan sekalian, saya tepatkan, saya juga dalam rangka peduli pada air ini ditempuh untuk konservasi air ini dengan kearifan tradisional. Ini ada salah satu mahasiswa saya dari Mataram, dari suku Sasak asli, meneliti bagaimana komunitas Islam waktu Telu di sana. Kalau Ibu dan Bapak sekalian sudah dengar itu mereka tuh mensakralkan rumah adat dari ketua adatnya. Nah, rumah adat ini mensyaratkan tiang pancang yang ujung ada 3 deret begitu, masing-masing tiang pancang, tiang sokonya, yang utamanya rumahnya rumah panggung, itu harus dari spesies ini dan berasal dari hutan mana.
Maka dengan memanfaatkan, kalau kita pengen melestarikan komunitas Islam waktu telu, maka rumah adat itu harus dipertahankan. Berarti tiang pancangnya juga harus selalu disediakan ada, dan berasal dari hutan mana, hutan mananya itu harus dilestarikan. Nanti ujung-ujungnya diteruskan oleh penelitiannya oleh Dr. Hadi Jupri juga dari Mataram. Beliau mengangkat awek-awek. Dulu sebenarnya hukum adat atau peraturan-peraturan adat yang mereka menyebutnya awek-awek itu sudah ada seperti itu. Oleh karena itu perlu direvitalisasi lagi, diangkat-angkat lagi. Kalau secara nasional undang-undang desa itu ada, kenapa awek-awek itu tidak bisa diangkat untuk dalam upaya kita melestarikan hutan tadi? Yang ujung-ujungnya kalau hutan menjadi baik, kualitas dan kuantitas air di daerah di bawahnya akan terjamin. Demikian juga untuk Dr. Simon Sudin dari Kupang juga meneliti salah satu suku yang di sana yang tanahnya itu disakralkan. Ternyata betul catchment area yang sangat bagus sehingga daerah di sekitarnya itu subur. Nah, ini yang sudah sering diteliti oleh orang Eropa juga dari kelompoknya tumbuhan ini. Saya ini mengajukan Ibu dokternya Ibu Herniwanti, kalau Pak Haryadi tadi untuk mengikat arsen, Ibu Ana Katarina tadi untuk mengemas taman yang indah dan multifungsi. Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian bisa merunut hasil penelitian kami yang sudah kami publikasikan. Ini kumpulan dari S2 dan S3, termasuk juga ada S1 di sini juga, bagus sekali. Sudah saya sortir ini, only the related with dengan tema penelitian saya, yaitu konservasi air itu tadi sini. Ada ya, untuk persiapan ini 23, 24 cukup lah untuk seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, yang saya banggakan ini pada waktu saya melakukan penelitian di Kalimantan Tengah dan disambung Kalimantan Selatan, juga tentang konservasi, ya, di Kalimantan Selatan sudah ditunggu oleh alumni-alumni kami. Ya, alhamdulillah ini semuanya sudah dokter dan alhamdulillah tidak satupun yang sudah almarhum atau almarhumah. Senang sekali saya berjumpa dengan mereka. Dan saya juga masih tetap memotivasi mereka. Lihat, umur saya sudah 60, tetapi saya merawat tubuh saya dalam rangka mensyukuri rahmat Allah yang namanya hidup tadi, menjadi dengan berolahraga. Makan sih memang kesukaan saya, tetapi kalau makannya sudah banyak harus dipakai, harus olahraga, begitu Ibu dan Bapak sekalian. Saya bersyukur pada saat ini di tengah pandemi ini saya masih bisa hidup bersendengan dengan ibunda tercinta. Saya masih ingat kalau ibu saya yang saya dorong dengan tandem di depan itu masih sugeng, masih hidup. Kalau almarhumah Simbah itu 3 tahun yang lalu meninggal, dan berbahagia sebagai putra dan sebagai cucu saya mengantar beliau pergi haji. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, nanti akan lebih berbahagia kalau kita diskusi. Tapi bahan untuk diskusi kalau Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan mahasiswa pengen merunut, sudah saya sajikan di dalam kumpulan publikasi kami di sana. Terima kasih Pak Eko.